Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru ma syi'atillah la haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mana masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis rutinan kita, dengan harapan semoga apa yang kita jalankan semoga diterima dan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan ridho antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan kita bersalawat kepada baginda bagian dari cara kita mengaplikasikan cinta, cara kita menunjukkan bahwa kita adalah umatnya yang selalu dirindukan oleh baginda di saat-saat sebelum baginda meninggalkan dunia. Maka bagi kita menyambut cinta beliau sudah lazim kita menjaga dan selalu membasahi lisan dan hati kita dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga kita menjadi umat yang dibanggakan, umat yang dicinta, dan telah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke dalam bab pembahasan al-ghibah, yakni menggunjing. Al-ghibah hiya dzikru akhika bima yakrah walau fi wajhihi. Ghibah atau menggunjing itu adalah apabila kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka atau dia benci. Walau fi wajhihi, di sini muallif dalam kitab Taisirul Khalaq dia mengatakan walaupun berada di hadapannya. Biasanya ghibah itu kan di belakangnya. Tapi karena memang di sini ada hadis yang mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah, ini tidak memberikan syarat di depan dan di belakang. Maka mualliful kitab, pengarang kitab mengatakan walaupun ia menyebutkan ya di hadapannya. Kaqaulihi fulanun a'raj aw fasiqun aw faqirun aw qasirul thiyab turidu bidzalika tanqisahu. Dengan contoh ya seperti ucapanmu fulan itu pincang, fulan itu fasik, fulan itu fakir, atau berpakaian nggak layak, pendek, compang-camping, apapun itu. Yang dimaksudkan hal demikian itu adalah untuk tangkisahu, menghinanya. Jadi kalau ada gelagat yang unsur penghinaan di dalamnya, maka itu tergolong bagian dari ghibah, menggunjing. Ya, tapi lebih ditekankan lagi di sini, menggunjing ini seringnya dilakukan di belakang, bukan di depan. Ya, kalau di depan biasanya orang sambil candaan. Ya, tapi kalau itu masih tergolong bagian yang menyakiti, maka itu bagian dari gunjingan. Ya, di depannya sesuatu yang tidak dia sukai dari saudaranya, dibikin candaan, dibikin sindiran. Ini juga yang membuat saudara kita tersakiti. Wa asbabuha thamaniyatun al-hasadu wa shifa'ul ghaib wa iradatu taraffu'i wal mubadarati ila ta'tilil mu'adha anil wusuli ila muradihi wal qasdu ila tarbiyatin nafs, tabriatin nafsi. Jadi sebab-sebab timbulnya ghibah ini ada 8.
Dia menyebutkan perkara satu itu dasarnya adalah kedengkian, ya, dengki. Kemarin kita bahas sudah di majelis-majelis sebelumnya. Yang kedua adalah memuaskan rasa sakit hati. Jadi orang kalau lagi nggak demen, lagi pas giliran dia sakit hati sama fulan, ini diomongin sesuatu yang nyakitin sengaja untuk memang menyakitinya. Ya. Yang ketiga, keinginan mengangkat kedudukannya. Ya, biasanya orang kalau lagi gunjing pengen ninggiin diri. Ya, si penggunjing atau si pelaku ini pengen dia merasa lebih. Gitu. Dan selanjutnya menggagalkan tujuan orang yang dia sakiti sebelum itu tercapai. Jadi ada tujuan orang yang digibahin ini atau yang digunjingin kan ada tuh. Nah dia pengen ada tujuan biar gagal. Gara-gara ketika ada dia atau di belakangnya digunjing. Itu salah satu sebab penggunjingan. Wal qaslu ila tabri'atin nafs, yang terakhir adalah tujuan melepaskan diri. Ya. Ada lagi wa mujamalatur rufaqai wal hazl wal istiza, berpura-pura baik kepada kawan-kawan, bersenda gurau dan mengolok-olok. Nah ini juga sebab-sebabnya terjadinya penggunjingan itu karena ada pengen ngolok-ngolok, pengen canda-candaan, tapi disisipi dengan rasa dengki, rasa benci. Walaysa minal ghibati laumu muqsirin ala taqsirihi, dan tidak tergolong ghibah adalah mencela orang yang lalai atau orang yang lagi bermaksiat, ya, yang lagi jatuh kepada kelalaian dan menunjukkan kepada kebaikan, ya. Lianna Allah azza wa jalla lam yanha anin nasihah, karena Allah tidak melarang untuk kita mencegah satu kemungkaran atau kita menjalankan nasihat dalam rangka nasihat misalnya. Yang diomongin adalah satu kemungkaran, kemaksiatan, itu bukan bagian dari ghibah. Yang kaitannya sama apa? Sama amal ibadah yang bermaksiat kepada hal-hal yang menjerumuskan. Ini bukan ghibah, bagian dari nasihat. Faqala wala taghtab ba'dukum ba'dha. Kita dikatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, dan jangan kamu menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antaramu kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Kita kalau ada hal-hal yang bersifat gunjingan, ya, yang nyakitin, apalagi terang-terangan, nah ini kayak digambarkan oleh Allah memakan bangkai saudaranya. Ya mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi kalau udah itu dibahas atau dibalas ya di akhirat, maka sajian yang dihadapkan itu adalah daging saudaranya. Enak-enak jadi makan juga, karena bagian dari hukuman. Mual-mualnya dia masih diberikan satu peringatan, ya, sebagai tanda penebusan. Di sini di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengatakan ada beberapa hal yang dibolehkan dalam kita menggunjing. Ya, beliau membagi ini menjadi 6. Alam anna al-ghibah wa in kana muharramah fa innaha tubahu fi ahwalil maslahah. Ya, secara rinci Imam Nawawi menyebutkan bahwa di dalam satu ghibah ini ada yang diperbolehkan dengan dasar maslahat. Wal majuzu laha 'ardun sahih syar'i la yumkin al-wusul ilaihi illa biha. Dan kita tidak mendapatkan kecuali dengan perkara yang 6 ini. Yang pertama adalah dalam sidang perkara di depan muka hakim. Itu
itu bukan bagian dari ghibah. Kita kudu nerangin kan di depan hakim. Seorang boleh menceritakan penganiayaan, ya, dalam perlakuan kezalimannya, itu boleh, bukan ghibah namanya. Gunjing di depan hakim itu bukan ghibah. Itu satu pembuktian. Yang kedua yang diperbolehkan adalah melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat kepolisian. Kalau tadi di depan sidang, kalau ini di depan pembuktian sama aparat, ya, sama bagian keamanan lah bahasanya, ya, nama otoritas yang terkait. Dengan niat apa? Dengan niat untuk mengubah kemungkaran tersebut. Jadi kita kalau ngaduin orang tentang karakter, itu untuk dasarnya dia mengubah, ngomong sama polisi, Pak, tolong Pak, dia begini modelnya, begini, nanti dia bakal berbuat seperti ini. Itu bukan ghibah, itu diperbolehkan. Malah sebaliknya akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam meminta fatwa kepada mufti atau menceritakan sesuatu kepada ustadznya, gurunya, mursyidnya, masalah-masalah yang memberikan gambaran agar ulama atau ustadznya atau gurunya punya jalan keluar dari cerita yang lengkap. Mungkin karakter pribadinya seperti apa nih? Bukan bermaksud ghibah. Ada orang ditanya, guru mau nanya, boleh nggak hukumnya begini? Gurunya nanya lagi, emang karakternya seperti apa sampai Anda menghakimi, sampai Anda meminta hukum ini? Dia nggak mau cerita. Bagaimana mau memutuskan? Ya, satu perkara kalau dia belum tahu karakter, bisa jadi ini bukan gara-gara si fulan yang Anda maksud, bisa jadi ini gara-gara Anda, kan gitu. Makanya harus dikupas untuk meminta satu fatwa agar ahli hadis, ya, atau ulama, ya, atau mufti ini bisa mengeluarkan fatwanya. Kalau perlu menyebutkan nama persoalannya, ya disebutkan. Kalau tidak perlu, jangan disebutkan, supaya menjaga kehormatan pribadinya. Misalnya, ada guru, saya nggak bisa cerita namanya karena dia kenal baik dengan guru, karena dia kenal baik, ya gitu kan. Ya, udah cukup diceritakan aja pribadinya seperti ini terhadap saya tanpa menyebut nama. Itu bagian dari jalan keluar. Gitu, itu nggak menggibah namanya. Ya. Yang keempat adalah dalam mengingatkan publik agar terhindar dari kejahatan baik personal maupun institusi. Itu. Ini yang diperbolehkan, menggunjing kelompok, ya, menggunjing personal. Kalau memang ini bukan gunjing namanya, itu terdapat kejahatan yang harus dihindari. Ya, misalnya ada gengnya ini misalnya. Ya. Kalau sekarang lagi viral geng Bahlul. Ini lagi ada geng Bahlul nih, ya, sama Raja Jawa. Ini ada deh. Itu bukan ghibah. Itu satu fakta yang harus diberikan kepada halayak yang memang masih buta dengan pemberitaan misalnya, atau masih fanatik, ya, dengan cekokan-cekokan, ya, yang katanya kemarin itu gara-gara dikasih apa? Bansos lah. Ya, pikirannya masih oleng aja, masih betah dibohongin. Ya. Nah, ini harus diceritakan, ya, bahwa kejahatan-kejahatan ini fakta terjadi di hadapan kita. Kalau nanti ada satu gejolak perjuangan yang memang Anda harus bergerak, ya Anda harus bergerak. Jangan malah mendukung, diem aja nggak boleh, udah ketahuan batil. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi tersebut, ya, akan mengakibatkan satu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan sosial, ya, berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan hukum-hukum yang lagi dibangun. Itu perlu diceritain, nggak bisa diumpet-umpetin, nggak boleh. Dan itu bukan aib. Ya. Yang keenam adalah menandai seseorang dengan kekurangan fisik atau gelar-gelar buruknya. Misal nih, kita nyebut nama orangnya sama, banyak, nama Abdullah, nama Ahmad, Duluh yang mana? Kan orang nanya gitu. Terpaksa kita ngatakan Duluh itu tuh yang rada pincang,
dulu yang picek dulu. Nah ini kalau kita dalam rangka mencirikan, ya, bukan maksudnya menghina, mengejek, itu nggak apa-apa. Karena kan sifatnya umum, kita mau menyiriin gimana? Bukan kita ngatain, bukan. Nama itu nama umum. Ya. Nah di sini bukan maksudnya minta maaf, kita bukan maksud merendahkan, bukan. Karena nyiriin. Ya walaupun di masyarakat itu udah jadi apa yang ngomong, dijadiin lakom lah bahasanya. Lu kalau nggak kenal Udin Pelor bukan orang sini lu, kayak gitu. Lu kalau bukan kenal Udin Pengkor bukan orang Cipete, dibilang gitu. Berarti masih orang baru lu. Ini bukan maksud menghina, ya. Ini yang diperbolehkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Dan Imam Nawawi juga untuk mempertimbangkan sebab yang keenam ini digunakan dalam niat mengidentifikasi, ya, identitasnya, bukan maksudnya menghina secara fisik. Nah ini juga tidak karena diada-ada, nggak boleh kita ngada-ngada, bikin-bikin, malah jadi pencetus yang tadinya kagak ada gara-gara kita jadi ada. Itu gua namain aja si Anu, nah ini malah dosa. Yang tadinya kagak keciri, malah kita yang bikin-bikin. Ini kan bangsa sekarang cerdas-cerdas banget nih. Pengen bikin satu hal yang fenomena, ya, bikin viral, akhirnya diada-adain. Kayak gitu, itu yang nggak boleh. Ada riwayat yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud jika qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jismah faqala rajulun minal ansar. Terjadi ketika diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, di hadis Muslim juga, Ibnu Mas'ud bercerita bahwa Rasulullah membagikan ghanimah yang di suatu peperangan. Ada salah seorang Ansor kecewa dan berkata, demi Allah, Muhammad ini dengan ini sedang tidak mengharapkan ridhonya Allah. Ini ceritanya Ibnu Mas'ud. Aku, kata Ibnu Mas'ud, menemui Rasulullah SAW lalu menceritakan kekecewaan tersebut. Seketika warna wajah Rasulullah SAW memerah, artinya beliau apa? Beliau marah. Gitu. Jadi aduannya Ibnu Mas'ud berubah menjadi merah wajahnya. Dan beliau berkata, semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Musa yang disakiti umatnya lebih dari ini. Jadi Nabi membandingkan kepada sakit hatinya Nabi Musa terhadap umatnya. Tapi sambil ngedoain itu apa? Nabi marah. Itu berarti pada bagian di sini pengaduan juga harus hati-hati. Ya. Lalu ia bersabar atas laporan itu. Ya, begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa kan bersabar. Nabi membandingkan dirinya sama dengan saudaranya Nabi Musa. Nabi Musa dulu habis-habisan sama umatnya. Nabi membandingkan itu. Lalu beliau bersabar. Pada sebagian riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setelah itu aku tidak pernah lagi bercerita tentang kecewanya seseorang, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kami, Imam Bukhari berhujjah dengan hadis ini perihal kebolehan seseorang menceritakan ucapan orang lain. Jadi boleh menurut Imam Bukhari. Cuma kalau yang bikin marah, nah ini yang beliau udah mulai keren. Kalau nggak boleh kan dilarang sama Nabi. Ya, tapi Nabi nggak larang. Nah di sini yang dimaksud menceritakan sesuatu yang memang dasarnya kebatilan, ya, disampaikan. Walaupun membebani yang disampaikan. Di sini ada hujjah atau alasan kebolehan itu. Hadis lain juga berkaitan dengan kondisi fatwa atau meminta fatwa pertimbangan jodoh. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari Hindun dan Fatimah binti Qais, yang mana fi sahih hadis al-Bara'ah bin Sufyan wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Abu Sufyan rajulun sahih. Di mana artinya Abu Sufyan dan keluarganya menyebutkan keluhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah suami yang bakhil. Ya. Ini dikabarkan dari apa? Dari Hindu dan Fatimah binti Qais. Menceritakan tentang kepribadian dari Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah suami yang bakhil, dan hadis Fatimah binti Qais meminta pertimbangan dua lelaki yang meminangnya. Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, Muawiyah
bin Abu Sufyan, lelaki miskin, sedangkan Abu Jahal tak pantas lepas tongkat dari bahunya, suka memukul istrinya yang dimaksud. Dari berbagai hadis ini ulama menyimpulkan bahwa ghibah pada 6 kondisi yang diperbolehkan tadi, ya, yang rujukannya Imam Nawawi memperjelas atau karena ingin mencari jalan keluar persoalan. Ya. Ini 6 sebab disebutkan oleh ulama di mana seseorang boleh melakukan ghibah. Ulama yang menyebutkan sebab ini antara lain adalah Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan sejumlah ulama lainnya yang jelas-jelas dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, dan beberapa hadis juga yang menjadi landasan oleh para ulama. Dan ada beberapa kondisi memang, ya, tentang ghibah ini, menggunjing, itu menimbulkan dampak mafsadah atau dampak negatifnya. Ya, biar bagaimanapun juga ada efeknya kepada si menggunjing. Ada kalanya kita nggak sadar kan, ya, lagi asik ngobrol, ngikut aja arah teman kita kemana, ya. Kalau nggak gitu nggak asik loh, gitu. Padahal kita sudah sebenarnya tahu bahwa itu majlis ghibah. Harusnya kita menghindar, harusnya kita menengahi. Nggak boleh, udah jangan diterusin, nambah-nambahin dosa, gitu. Nah, di sini ada pendapat yang mengatakan untuk kafaratnya gimana, untuk penebusannya gimana. Dulu Ustaz, aneh zaman jahiliyah dulu sering banget ya, kalau ngobrol di samping mak-mak, aduh, tahu diri mak-mak kan, nggak boleh denger dikit, ya, tetangganya misalnya bawa kardus aja, dianggap barang baru aja, habis jadi bahan omongan, habis jadi bahan pujian. Aneh nimbrung, udah kayak mama lu nimbrung. Ya, ini gimana guru, gimana Ustaz? Nah, di sini ulama juga membicarakan atau ada beberapa hadis yang mengatakan kafaratnya dari pelaku ghibah. Kafaratul ghibah an tastaghfiru liman aghbaita. Tebusan ghibah adalah engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau ghibahi. Itu tebusannya. Hikmah dari permohonan ampun ini, ya, ulama mengatakan sebagian bentuk tebusan untuk menutup kezaliman yang telah dia lakukan kepada saudaranya yang dighibahi. Jadi ada dua ulama membahas apa perlu kita ngabarin, minta maaf, sorry bro, gua kemarin gibahin lu, apa nggak perlu? Nah, di sini berbeda pendapat. Ulama ada yang mengatakan, ya, perlu untuk mengabarkan ghibah yang digibahi. Ya. Yang pertama, mengabarkan orang yang digibahi, walaupun itu punya dampak negatif atau mafsadah, ya, nggak dapat dipungkiri kan, pasti makin kesal, pasti makin marah, menambah sakit perasaannya, ya kan. Makanya di sini ada yang mengatakan tidak perlu untuk mengabari, karena bukan malah jadi obat, malah jadi penyakit, malah jadi muncul permusuhan. Ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya juga harus dijaga, jangan sampai tambah melukai lagi. Dia bisa jadi malah nanya, lu sama siapa ngomongin gua? dia nanya ininya apa tuh, kumpulannya. Ya, lu mau maafin, tapi lu mau ngomongin gua siapa aja? Dia nanya. Bisa jadi dia memunculkan dendam-dendam baru kepada saudara yang lain. Nah, ini, ya kan, berarti akan membuat celah-celah permusuhan. Ketimbang apa? Ketimbang maslahat, ya, yang katanya orang harus meminta ampun, meminta mohon maaf kepada yang digibahi, karena itu bagian dari hakul adami. Ya, kita kalau nyakitin orang, ngambil haknya orang kan kudu jelas-jelas kita meminta ridho, minta kehalalan dari. Di sini berbeda pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Ya. Nah, yang kedua, mengabarkan ghibah kepada orang yang digibahi ini akan menimbulkan satu permusuhan karena jiwa manusia seringkali bersifat objektif dan adil dalam menyikapi hal ini. Ya. Jadi orang kalau dikabarin ghibah ini, walaupun sering walaupun nyakitin, tapi seringkali tidak bisa bersikap objektif. Ya, gua tahu ini benar, tapi udah kadung nyakitin. Akhirnya antara kebenaran, ya, dan permusuhan kalah.
dia nggak ada objektivitasnya. Ini gara-gara dikabarin. Yang ketiga, mengabarkan ghibah kepada orang yang digibahi akan menghapus rasa kasih sayang. Yang tadinya dia sayang, baik, gara-gara dikabarin, ya, ini menimbulkan hilangnya rasa izzah, rasa belas kasih kita. Yang tadinya perhatian, ya, kalau ada apa-apa makan dibeliin, ya, terus ngaku, maaf ya, redoin gue habis ngomongin lu, gue ngatain lu begini, sakit hati dia. Kagak lagi dah, gue beliin makanan dulu. Boro-boro gue basa-basi juga kagak. Udah ngancem dia. Nah ini jadi hilangnya rasa kasih sayang dan terputusnya tali silaturahim. Ya, maka itu walaupun dia hakul adami yang bersifat harus dijaga, tapi dia juga akan menimbulkan mafsadah kalau memang itu diuraikan. Padahal di antara prinsip yang berlaku dalam syariat Islam adalah ta'tilul mafasid wa taqliluha la ala tahsiliha wa takmiliha. Di sini dikatakan mencegah kerusakan atau keburukan secara merata atau memperkecil dampaknya, bukan menimbulkan kerusakan, ya, atau menyempurnakan kerusakan. Ini bahaya, malah ada pencegahan. Jadi gara-gara kita mau ngomong makin hancur, mendingan kita nggak usah ngomong, mendingan kita nggak usah cerita, udah kita doain aja, ya. Itu makanya yang pertama tadi adalah melarangnya, yang kedua ini membolehkan karena itu bagian dari usaha meminta maaf kepada orang. Tapi yang lebih aslah, ya, yang lebih maslahat adalah jangan cerita. Udah, kita sebisa kita aja minta ridho dengan cara apa? Dengan cara umum. Maafin kesalahan gue ya, gue pasti banyak punya salah sama lu, gue mungkin nggak bisa nyebutin dah, maafin, redoin gitu, sambil kita mendoakan secara diam. Ya, bagus lagi kita bersedekah atas namanya. Nah, karena dosa ghibah itu luar biasa, gede juga. Kita karena sering kan, yang tadinya dosanya biasa-biasa aja, ada seringan. Ini jadi luar biasa jadinya. Teman-teman yang tadinya mau enak-enakan, ya, di akhirat mau bareng, gara-gara ada ghibah, dia dibuka pengadilan Allah yang gamblang, akhirnya kagak jadi. Mau dapat nikmat surga, mau dapat bidadari kagak jadi, dicomot lagi, disuruh masuk ke saudara lu masih ada yang kagak redo, kayak gitu. Nah ini juga bagian, kenapa? Bagian dari hal-hal yang menzolimi saudara kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalahu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinaran wala dirhaman in kana lahu amalun salih ahad minhu biqadri mahlamati wa in lam takun lahu hasanah ukhidha minas sayyiati sahibi fahumila alaihi. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, kata beliau, berupa menodai kehormatannya atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut di hari ini. Jadi hari di mana kita mendengarkan ini, kata Nabi, sebelum tiba hari kiamat dan tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham, kata beliau. Pada saat itu bila ia mempunyai amal soleh maka akan diambil seukuran apa kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan maka keburukan saudaranya yang dizalimi akan ditimpakan kepadanya. Nauzubillah min zalik. Nah ini sebelum terjadi itu, maka hadis ini dari yang membolehkan untuk bicara ini mengambil dasar dari hadis ini. Omongin kalau emang pengen minta kehalalannya. Orang kalau minta halal kan nggak jelas juga, apa, nggak konkret. Lu minta maaf sama gua apaan nih, gitu kan, baru konkret nih, gitu. Nah, di sini ulama yang harus membicarakan kehalalan hak itu mengambil dalil ini. Tapi ulama yang mencegah tadi punya juga dalil lain, mafsadatnya bahaya, lebih gede. Nah, masing-masing ada apa? Ada maslahat dan madaratnya. Nah, kita timbang-nimbang aja dah. Kalau emang orang yang kita mintai ini adalah orang yang pemaaf, silahkan omongin, menjadi keafdolan. Tapi kalau orangnya pemarah, jangan dah, kita hindarin permusuhan yang lebih gede lagi. Apalagi temperamen. Dan kalau kita ngomong cerita dikit, ngorek-ngorek mau kemana-mana, udah tahu. Nanti kabar seantera Indonesia jadi tahu gara-gara ente musuhan.
Nah, ini bahaya, yang lebih sempurna lagi nanti permusuhannya, yang harus dihindari. Tapi kalau dalil yang mengatakan harus minta kehalalan saudaranya, ini terkait dengan hak-hak ya yang dizolimi, yang diambil. Kalau tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka kita wajib juga mengatakan itu. Ya bro, maaf ya, halalin apa yang gue pernah zolimin terhadap diri di belakang. Halalin hak-hak yang selama ini pernah gue ambil dari ini. Nah, itu kita boleh. Kalau emang dasarnya orang ini udah lembut, udah pemaaf, ya udah sering ngaji ini rata-rata ya. Orang-orang yang hatinya itu cenderung tergampang tersentuh ini karena seringnya dia terisi dengan ilmu. Beda kalau orang jarang-jarang. Orang ada juga orang yang sering tapi kagak dengerin. Ngaji sering tapi nggak pernah dengerin. Dihadir doang. Masih aja pemarah, masih aja kesinggungan, ya, masih aja dendaman. Nah, ilmunya cuma dijadi udah jadiin kayak radio, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya, masuk ke status doang, boro-boro dilihat sama diperhatiin, gitu. Nah, ini artinya didominasi sama sifat syaitaniyah. Ya hadir tapi kayak nggak hadir, ya dia hidup tapi kayak maya, nggak manfaat. Ini tentang ghibah. Jadi intinya untuk salah satu kafaratnya adalah kita beristighfar ya untuknya ya, dari yang kita pernah ghibahin harus beristighfar. Lebih bagus lagi kalau sedekah atas nama dirinya, doain tulus, jangan gara-gara ente juga. Ini kalau udah taubat benar-benar akuin diri kita. Ya Allah, aku selama ini banyak dosa, banyak memakan daging saudaraku sendiri. Walaupun itu benar, tapi itu menyakitinya. Ya Allah, ampuni, aku gak akan mengulangi lagi. Dengan ini aku bersedekah atas namanya. Supaya apa? Kiat itu dapat mengimbangi. Ya, maksudnya itu ngimbangin. Besok kalau lagi ada pahala ente mau diambil atau dosanya mau dioper, kada jadi gara-gara ada kebaikan yang pernah ente niatin untuknya. Kan dasarnya ngimbangin, ngimpas. Kecuali kalau kaitannya sama fitnah, nah itu besar lagi. Apalagi fitnah medsos. Maka kita harus meminta klarifikasi yang jauh lebih besar lagi. Itu pun belum tentu belum tentu dimaafin sama murid-muridnya. Kan dia punya murid misalnya, dia guru misalnya. Tuh, dosa orang yang menggunjing di belakang secara publik, maka dia harus menebusnya juga secara publik. Harus imbang. Kalau aja pahala gampang diambil, dosa juga begitu. Kudu ditebus dengan sesuai kadarnya. Kudu banyak sedekahnya, paling enggak separuh atau lebih dari harta yang dia punya, supaya impas. Makanya bagi orang yang punya kefiguran yang diperhitungkan di depan masyarakat, maka dia harus punya pertimbangan yang jauh lebih dalam lagi. Ngomong baik-baik, ngomong hati-hati, jangan nyakitin orang banyak. Selagi kita masih makan dari haknya masyarakat misalnya, atau kita makan dari kantongnya umat, ya, bukan dari koceknya, hidup misalnya di satu lembaga keagamaan, MUI lah itu, Kementerian Agama lah itu, dia masih ngambil benda orang banyak kan. Tiba-tiba ada satu statement yang menyakiti orang banyak tersebut, maka dia wajib meminta klarifikasi, ampunan dan ridho dari orang banyak. Itu udah resikonya. Kalau masih belum, karena memang masih ada yang tersakiti, maka dia wajib juga menebusnya, ya, dengan kiat-kiat bersedekah atas nama umat yang dia sakiti, supaya bisa ngimbangin. Itu resikonya. Ente kenapa ngomong di publik yang belum tabayun, sedangkan ente makan gaji dari orang banyak, dia nyakitin hartanya umat, ya, gitu. Nggak tahu orang yang disakitin umatnya banyak, muridnya banyak, misalnya ya, fitnah satu figur ketokohan atau habaib, maka resikonya juga besar. Bisa jadi nggak ditebus, dia 2-3 kali hidup juga belum ditebus, bisa jadi. Kenapa? Karena keridhaan itu tidak bisa diukur kecuali pada jiwa seseorang itu masing-masing. Nggak bisa. Makanya jangan sampai kita nyakitin orang, jangan sampai yang kaitannya sama orang banyak gitu ya, dipublikasikan. Ini mendingan Qulil khairan aw liyasmut, omong yang baik kalau nggak bisa diem. Kalau emang kagak nahan banget cerita sama bini aja di rumah sama jamaah lu sendiri, jangan di publik, jangan di depan media sama di kamera, karena ini menjadi fitnah. Yang menjadi fitnah itu jariah, akan terekam jariah, lama ntar agak kelar-kelar.
Dia udah mati, rekamannya masih ada aja, masih ngatain gurunya, masih ngatain habaib, masih ngata-ngatain turunan Nabi secara membabi buta, ya. Yang di situ harusnya ada klasifikasinya. Ya kalau aja oknum kan nggak bisa dipukul rata. Kalau dipukul rata, mungkin ya ada satu yang baik, itu aja masih kena hisabnya di hadapan Allah. Ya, makanya kudu baik-baik. Ya, mudah-mudahan dari kajian yang kita bahas ini ada rasa mawas diri kita terhadap hal-hal yang berbau dalam hubungan masyarakat, ya. Tergolong adalah gibah. Gibah yang pribadi juga gibah, ada yang rame-rame menggunjing secara kelompok, menggunjing secara pribadi, secara lingkup sedikit dan lingkup banyak. Ini supaya jadi himbauan, hati-hati kita. Kalau memang ada yang bermanfaat tadi dari 6 perkara yang kata Imam Nawawi, itu masih ada koridor kebolehannya. Tapi kalau di luar dari itu, maka kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan.